semuanya tentunya kita melakukan investasi yang kita lakukan itu sudah dalam feasibility study atau assessment yang penuh dari segala macam sektor ya. Ya tentunya juga dari kita kan ada kriteria atau parameter yang harus kita penuhi, termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan yang saya sampaikan. Badan Pengelola Investasi Danantara tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara atau BUMN di sektor tekstil. Ya, di mana parameter penciptaan lapangan kerja menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah. CEO Danantara Rosan Roslani memastikan pemerintah tengah mengkaji rencana pembentukan BUMN sektor tekstil. Rosan menyampaikan setiap rencana investasi yang dilakukan, pihaknya dilakukan melalui studi kelayakan atau feasibility study dan assessment menyeluruh termasuk terhadap sektor tekstil yang saat ini tengah menjadi perhatian dari pemerintah. Terlebih sejumlah parameter harus dipenuhi, salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat besar, di mana industri tekstil menjadi sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kita ini di Danantara semuanya tentunya kita melakukan investasi yang kita lakukan itu sudah dalam feasibility study atau assessment yang penuh dari segala macam sektor ya. Ya tentunya juga dari kita kan ada kriteria atau parameter yang harus kita penuhi, termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan yang saya sampaikan. Mungkin ya we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Ya mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat besar ya. Jadi kita melihat potensi-potensi yang ada aja gitu ya. Apalagi kalau itu udah termasuk dalam distress asset ya kita lihat selama kita yakin bahwa Ya, sementara itu Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia menyambut baik komitmen pemerintah melindungi keberlangsungan industri tekstil dalam negeri dalam rencana pembentukan BUMN sektor tekstil. Iya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSFYI, Retma Gita Wirawasta mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memperkuat industri tekstil dan garmen nasional melalui upaya hilirisasi dan pembentukan BUMN tekstil, di mana Retma menegaskan langkah tersebut dinilai strategis untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mengingat sektor tekstil dan garmen merupakan industri padat karya yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional, sekaligus menjaga stabilitas sosial di berbagai daerah. Di sisi lain, Retma menekankan bahwa penguatan industri tekstil dari hulu hingga hilir dalam negeri menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan sektor strategis ini. Laksanakan komitmennya untuk menyelamatkan industri ini dan mempertahankan industri ini gitu ya. Dengan adanya concern ini tentu menjadi angin segar buat kami para pelaku industri dari hulu sampai hilir yang kemarin kelihatannya agak loyo gitu ya. Tapi dengan adanya statement Pak Presiden, langkah dari Pak Presiden ini itu menjadi penyemangat tambahan lagi. Ini ya, bahwa kita tekstil ke depan. Emiten Pengelola Pizza Hut Indonesia, PT Sari Melati Kencana Tbk telah menyiapkan sejumlah upaya untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2026. Ya, manajemen menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah memanfaatkan fasilitas lindung nilai dari perbankan. Manajemen juga telah menakar sensitivitas fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Upaya yang juga dilakukan yakni mengoptimalkan efisiensi rantai pasok serta menyesuaikan strategi biaya dan harga secara selektif tanpa mengorbankan kualitas produk. Selain itu, upaya untuk memperkecil dampak dari fluktuasi rupiah juga dilakukan melalui program Pizza Hut Peduli Petani yang diklaim bermitra dengan lebih dari 100 kelompok petani lokal untuk memasok bahan baku bagi perseroan. Dengan begitu kontribusi pasokan bahan baku dalam negeri disebut semakin meningkat bagi perseroan. Melalui upaya-upaya ini perseroan percaya diri untuk mampu membukukan kinerja yang positif sepanjang 2026. PT Vale Indonesia Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 902 juta dolar Amerika atau setara dengan 15,03 triliun rupiah per November 2025. Ya, manajemen menyebut pendapatan perusahaan didorong oleh peningkatan volume produksi nikel matte dan biji nikel saprolite.
PT Vale Indonesia mencatatkan pendapatan sebesar 902 juta US dollar atau setara 15,03 triliun rupiah per November 2025. Presiden Direktur Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan pendapatan perusahaan didorong oleh peningkatan volume produksi nikel matte dan biji nikel saprolit. Dalam paparannya, Bernardus menjabarkan kemajuan positif dalam produksi nikel matte, yakni mencapai 66.848 ton hingga November 2025. Angka itu meningkat 3% secara tahunan. Perusahaan juga mencatat kemajuan signifikan dalam ekspansi kegiatan komersial tahun ini melalui keberhasilan penjualan biji nikel saprolit dari wilayah Pomala dan Pahodopi. Hingga November 2025, total penjualan biji nikel saprolit mencapai 1.905.740 wet metric ton. Meski demikian, manajemen menyatakan bahwa perseroan masih menghadapi tantangan pelemahan harga nikel pada 2025 lalu. Sebagai catatan, harga nikel global bergerak di level 14.000 hingga 15.000 dolar Amerika per ton pada 2025. Harga tersebut terbilang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata harga nikel pada tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 18.000 hingga 19.000 dolar per ton. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, kinerja emiten Rumah Sakit Primaya Group atau PRI diproyeksikan tumbuh 2 digit pada tahun 2026. Iya, target ambisius ini didorong ekspansi jaringan serta optimalisasi operasional yang dinilai masih realistis oleh analis pasar. PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk menargetkan pertumbuhan pendapatan 15 hingga 20% dan kenaikan EBITDA 20 hingga 25% pada 2026. Para analis menilai target ini didukung oleh operating leverage yang mulai optimal seiring bertambahnya volume pasien terutama dari rumah sakit yang telah memasuki fase matang. Ekspansi jaringan menjadi katalis utama dengan rencana pembukaan satu rumah sakit baru berkapasitas 200 tempat tidur. Meski fase awal operasional berpotensi menimbulkan tekanan biaya, startup PRI dinilai memiliki periode ramp up yang cepat sehingga dampak tekanan biaya diperkirakan mulai netral pada paruh kedua 2026. Dari sisi profitabilitas PRI dinilai mampu menjaga margin melalui skala ekonomi dan digitalisasi operasional. Komposisi pasien non-BPJS serta fokus pada layanan unggulan berkompleksitas tinggi dinilai efektif meningkatkan pendapatan per pasien. Saham PRI pun direkomendasikan buy dengan target harga Rp1.250 per saham. Pemirsa, Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil dan Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menjelaskan penolakan atas pengenaan tarif oleh Amerika Serikat imbas sengketa penguasaan Greenland. Adapun sebelumnya Presiden Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa dan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Menteri Keuangan Jerman dan Perancis menegaskan bahwa kekuatan Eropa tidak akan dapat diperas dan akan ada respon yang tegas serta bersatu terhadap ancaman Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif atas Greenland. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil dan Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure. Selanjutnya, para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan membahas opsi-opsi dalam KTT darurat di Brussels pada Kamis mendatang. Salah satu opsi adalah paket tarif atas impor Amerika Serikat senilai 93 miliar euro yang dapat otomatis diberlakukan mulai 6 Februari setelah penangguhan 6 bulan. Opsi lainnya adalah penggunaan instrumen anti pemerasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya yang dapat mengatasi akses terhadap tender publik, investasi, aktivitas perbankan atau membatasi perdagangan jasa, di mana Amerika Serikat memiliki surplus terhadap blok Eropa termasuk di sektor jasa digital. Lescure menyatakan bahwa meskipun instrumen anti pemerasan terutama bersifat pencegahan, instrumen ini perlu dipertimbangkan dalam situasi saat ini. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personil militer ke wilayah Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Melansir pernyataan Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark,
Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Perancis. Berbagai sumber, IDX Channel.